Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Shalom teman-teman semua. Apa kabar? Kakak bersyukur karena hari ini kembali lagi kita akan masuk dalam perenungan kita dalam firman Tuhan. Semuanya sudah siap ya untuk mendengar firman Tuhan? Siap. Wah, semangat sekali. Nah teman-teman, sekarang kita mau buka dulu Alkitab kita. Kita mau baca dulu satu bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Itu ya ayat hafalan kita dalam minggu ini teman-teman. Tema kita dalam minggu ini mirip-mirip lagu nih, lagu yang kita udah dengar tadi. Mengikut Yesus keputusanku. Nah teman-teman, mengikut Yesus keputusanku. Contoh nyata mengikut Yesus itu seperti apa ya? Nah kita mau belajar hari ini seperti apakah mengikut Yesus itu. Nah teman-teman, coba lihat tayangan berikut ini. Jadi ini ulat. Kalau lihat ulat ada yang bilang, wow cantik banget. Yes, aku mau pelihara ulat. Enggak kan? Pasti orang bilang, ih ulat, ih jauh-jauh, ih jijik. Ya, biasanya orang akan bereaksi macam-macam waktu melihat ulat atau dideketin sama ulat, ya kan? Pasti langsung wah menghindar. Enggak ada yang, ih mau dong kayak ngelus-ngelus kucing. Enggak kan? Waduh ulatnya lembut banget. Enggak ya? Pasti kalau boleh jauh-jauh engkau ulat. Nah teman-teman, ulat jangan jangan berburuk sangka dulu dengan ulat. Nanti dalam fase tertentu, setelah beberapa waktu melewati, pasti teman-teman tahu yang namanya metamorfosis, dia jadi apa? Kupu-kupu yang sangat indah. Wah, kupu-kupu cantik sekali teman-teman. Pasti kan kalau lihat kupu-kupu, ih bagus ya kupu-kupunya, aduh aku mau tangkap gitu kan ya. Karena kupu-kupu itu cantik, indah. Siapa yang percaya kupu-kupu itu berasal dari ulat yang jijik tadi? Wah, sangat jauh berbeda teman-teman. Beginilah yang dimaksud tentang mengikut Yesus. Bukan mengikut Yesus kita jadi ulat semua, enggak ya. Perubahan yang sangat total, perubahan yang nampak ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang mengikut Yesus keputusanku adalah kita itu melakukan satu tindakan yang berbeda ya. Tindakan yang berbeda dari kehidupan lama kita, dari kejahatan atau kenakalan atau ketidaktaatan kita. Seperti ada satu kisah dalam firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Seseorang yang hidupnya berubah dari menganiaya orang Kristen menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Kisah hidupnya seperti ini teman-teman. Saulus ini teman-teman ya, dia itu awalnya adalah orang yang sangat membenci orang Kristen. Ya kalau dalam bahasa Alkitabnya itu adalah pengikut jalan Tuhan. Jadi kalau dia tahu nih ya ada pengikut jalan Tuhan atau pengikut Kristus di sini, dia akan kejar, akan tangkap. Gak boleh yang namanya ada pengikut jalan Tuhan di depan matanya teman-teman. Jadi suatu hari
Saulus mendapat surat, ya, surat wewenang ya, yang membolehkan Saulus untuk menangkap orang-orang pengikut Kristus atau orang-orang Kristen. Saul, Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord? I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ananias. Behold, I am here, Lord. Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints in Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight.
Dan mulai saat itu Saulus menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang memberitakan tentang Yesus kemanapun dia pergi, teman-teman. Ya, sampai sekarang teman-teman bisa baca Alkitab, ada banyak kitab yang dimana Tuhan memakai Saulus ini yang berubah menjadi Paulus ini menuliskan kitab dalam perjanjian baru, seperti Timotius, Korintus, banyak ya, Titus, Filemon, itu banyak teman-teman. Itu Saulus yang dituntun Tuhan untuk menuliskannya menjadi Alkitab bagi kita, teman-teman. Luar biasa ya, orang yang dulunya sangat jahat ya, karena dia menganiaya orang-orang pengikut Kristus, berubah menjadi orang-orang yang memuliakan Yesus Kristus dari hidupnya. Ini yang namanya mengikut Yesus, teman-teman. Jadi hidupnya bukan hanya sekedar jadi orang Kristen tapi enggak berubah, tapi orang Kristen yang berubah, yang menunjukkan Kristus dalam hidupnya. Nah, contohnya nih teman-teman ya, coba lihat gambar ini. Ya, yang sebelah sini, yang kiri ya. Lihat tuh, berantem aja nih dua kakak adik. Kalau dia mengikut Kristus, dia akan tidak lagi hidup seperti itu, dia akan berubah. Jadi mengasihi, saling mengasihi antara kakak dan adik, dengan teman juga boleh ya. Nah, gambar kedua nih, rebutan mainan ya. Teman-teman kalau punya kakak atau adik yang sering rebutan mainan, memang sih sering ya. Namanya juga kakak adik, tapi nggak boleh jadi kebiasaan, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada mainan mau rebutan, coba berbagi waktu. Seperti gambar ini, adiknya mau main boneka, bang, abang main bola dulu aja ya, nanti kita gantian ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti gambar ketiga ini si abang jahil pisan ya, dia malah ngerobohin mainan adiknya. Nah, kalau kayak gini ya memang sih abang-abang kadang-kadang gitu ya, jahil banget sama adiknya. Tapi jangan dong dibiarin adiknya sampai menangis begitu. Bantu dia untuk menyusun lagi mainannya, jadi selalu menunjukkan perubahan. Nah, coba-coba ingat, apa sifat-sifat kita yang masih belum memuliakan Tuhan? Keras kepala mungkin, males mungkin ya, terus nggak taat mungkin. Nah, kalau itu masih ada dalam hidup kita, ayo mulai belajar untuk mengubah itu, teman-teman. Orang yang sebelumnya males, jadi mulai belajar untuk rajin dalam hal-hal yang positif ya. Misalnya belajar atau baca firman atau berdoa. Coba koreksi sekarang diri kita masing-masing. Mana dari hidup kita yang masih perlu berubah? Yuk kita ubah. Karena kalau kita berkata mengikut Yesus keputusanku, berarti kita juga mengalami perubahan-perubahan menjadi seperti Yesus ya. Amin. Amin. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah membaharui kami, sudah mengampuni kami, menjadi Tuhan kami, menjadi juru selamat kami. Saat ini melalui firman Tuhan hari ini kami mau belajar untuk berubah, sehingga ketika kami berkata mengikut Engkau, hidup kami betul-betul mengikut Engkau dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih banyak melakukan kesalahan dan kegagalan. Mampukan kami untuk berubah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.